Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTuber Tutorial. Buat kalian yang suka bermain game, pasti tidak asing lagi dengan game PUBG. Game PUBG ini banyak dimainkan oleh anak-anak, remaja, ataupun orang yang mungkin sudah tua ya. Selain game PUBG, ada juga game Free Fire, CUDM. Game Battlegrounds ini bermain seperti tembak-tembakan ya, atau perang lah ibaratnya. Jadi game ini bermain dengan tim, solo juga bisa. Jadi game ini bermain yang paling akhir itu menjadi pemenang. Nah, di video tutorial kali ini saya ingin membahas seputar game ya. Jadi buat kalian yang suka main game, pasti penasaran bagaimana caranya membuat game. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya membuat game. Meskipun gamenya nanti tidak sebagus game PUBG atau Free Fire ya, tapi setidaknya kalau kita membuat game sendiri, itu akan lebih menarik. Nah, sebelum lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya membuat game tembak-tembakan seperti game PUBG ini? Saya sudah mempunyai aplikasinya ya. Ini aplikasinya saya sudah install. Jadi membuat gamenya tidak perlu menggunakan PC. Ini hanya menggunakan HP Android. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Saya akan jelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini. Di fitur ini ada bermacam-macam game. Ini adalah game-game yang sudah dibuat oleh orang-orang yang ada di aplikasi ini ya. Nah, di sini ada channel. Sedangkan channel ini apa ya? Ini masih loading. Agak lama. Nah, jadi channel itu seperti akun ya. Ini seperti misalnya LG Projects. Jadi LG Projects ini mempunyai 9 game. Jadi di akun LG Project ini ada gamenya, ada 9 macam-macam. Kita kembali. Jadi ini seperti channel ya. Channel ini mempunyai bermacam-macam game. Nanti kalian bisa bikin channel di sini. Ntar game-game kalian juga akan bisa dilihat oleh orang-orang. Kalau multiplayer ini belum ada ya mungkin. Jadi mungkin game multiplayer ini game untuk berdua ya. Nah, ini di beranda. Terus di sini ada menu apa lagi nih? Nah, ini ada game ya. Stick game. Ini ada menu trending, populer, dan news. Ini sama aja ya, ibaratnya game-game yang sedang populer dan ini game yang sedang trending topik. Nah, di sini kalian bisa bikin akun ya atau daftar agar kalian ntar bisa mengupload hasil karya kalian yang sudah dibuat. Untuk mendaftarkan dan mengupload game yang sudah kalian buat nanti akan ada di video selanjutnya. Nah, di sini ada tanda plus. Tanda plus ini adalah bagaimana caranya kita membuat game ya. Jadi kita klik di tombol plus ini. Nah, di sini ntar kita bisa membuat game. Ini create game, terus ada template, ada draft, ada template. Kalau di draft ini adalah hasil game-game yang sudah saya buat ya. Jadi di sini saya udah bikin 3 game. Jadi ini baru belum di-upload ya. Jadi hanya disimpan aja. Bisa dibuang, bisa disimpan. Nah, sedangkan templates ini adalah tempat yang udah dibuat dari aplikasinya. Jadi misalnya kalian capek ngedit nih, kalian bisa pakai template yang udah disediakan di aplikasi. Ntar kalian tinggal ngedit aja. Tapi kalau pengen membuat dari awal, kalian ke draft ini, terus klik new game. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini saya akan coba membuat game seperti Free Fire ya. Nih, contohnya saya akan mainkan game yang sudah saya buat. Ini hanya sederhana aja ya. Saya klik. Nah, ini loadingnya cukup lama ya, karena ini adalah game 3D ya.
Game 3D ini memerlukan RAM yang cukup besar, memori yang juga besar. Jadi HP yang saya gunakan itu RAM-nya 3 GB ya. 3 GB juga sebenarnya masih kurang. Jadi buat HP kalian yang RAM-nya masih 2 GB mungkin akan lebih berat lagi dari ini ya. Jadi diusahakan minimal RAM-nya 3 GB. Nah, ini loadingnya sudah mulai berjalan ya. Jadi saya ini sedang membuka hasil game yang sudah saya buat ya. Jadi ini di save terus dibuka lagi. Nah, ini seperti ini gamenya. Tuh. Jadi menu membuat game itu seperti ini ya. Kita di sini ada kotak ya. Satu kotak tuh. Terus di sini ada menu-menunya di atas pojok sini, pojok kiri atas, dan di bawah itu ada menu-menu seperti apa ya? Ya ini contohnya lah. Jadi seperti kita misalnya membuat apa namanya? Objeknya. Nah, ini ada tombol play untuk memainkannya. Sekarang saya akan coba memainkan game yang sudah saya buat ya. Kita start game. Nah, ini gamenya seperti ini ya. Seperti game PB. Saya besarkan dulu suaranya. Nah, itu musuhnya ya. Nah, ini gamenya lumayan seru ya, meskipun tidak sebagus Free Fire. Nah, ini contoh kecil dari game yang sudah saya buat ya. Buat teman-teman yang penasaran, silakan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Bagaimana caranya membuat game seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba membuat game dari awal ya. Jadi di sini saya close dulu. Kita bikin dari awal lagi. Oke, sekarang saya akan membuat game dari awal. Untuk membuat game dari awal, kita harus masuk ke sini ya, tanda plus tadi. Terus kita create new game. Nah, jadi ini kita akan memulai dari awal lagi, dari blank ya, kosong. Ini sedang proses. Emang loadingnya cukup lama ya. Kalau buat kalian yang loading gak masuk-masuk, berarti mungkin HP kalian kurang support ya, karena ini memerlukan RAM yang lumayan besar. Jadi jangan salahkan aplikasinya jika tidak bisa dibuka, karena di komen-komenan aplikasinya itu saat kalian download di Google pasti banyak yang kecewa ya. Mungkin karena HP dia kurang support, jadi mungkin kecewa. Nah, seperti ini. Saya akan jelaskan dulu ya. Ini adalah kita disediakan tempat persegi ya, seperti ini. Ini bisa digeser-geser, bisa diperkecil, bisa diperbesar. Nah, ini. Jadi lokasinya seperti ini. Kita akan buat gamenya. Di sini di tombol atas kiri ada 3 menu ya. Menu yang pertama itu untuk resume, remove, setting, atau keluar atau quit ya. Quit dari membuat game ini. Nah, terus di menu kedua ini untuk tombol back. Jadi misalnya saya naruh ini nih, terus nggak jadi di back. Terus sini ada menu apa namanya, kayak apa ya, kunci ya.
Di sini ada kita klik ini akan muncul lagi menu lagi 3. Kalau ini saya kurang tahu fungsi buat apa nih. Nah kalau yang 2 ini saya akan mulai yang pertama ya. Jadi ini adalah seperti template ya, atau style di sini nih. Jadi ntar dasarnya itu pengen apa, misalnya mau laut, pilih aja ini. Nah ini akan jadi laut ntar dasarnya. Kalian bisa pilih-pilih di sini macam-macam ya. Tuh. Ada rumput, ada apa lagi nih, dideketin aja tuh, ada tehel, batu, lahar. Jadi kalau kalian mau buat game balapan atau yang lainnya ya harus disesuaikan saja ya. Tuh ini ada pasir macam-macam di sini. Kalian tinggal pilih sesuai kebutuhan. Karena di sini saya ingin membuat game tembak-tembakan seperti Free Fire atau seperti PB, saya pakai yang ini aja. Nah, terus di sini ada menu Water Hike. Water Hike ini fungsinya buat misalnya kalau apa ya? Misalnya seperti ini. Nih, di menu yang kedua ini kita bisa menaikkan dasar yang ada di sini ya. Tuh. Jadi seperti membuat gunung atau bukit menggunakan menu ini. Kalian tinggal pilih di sininya aja. Oh, dinaikkan apa diturunin, pilih di sini atau ini. Tuh, ntar seperti ini hasilnya bergelombang. Kalau ini dikurangin ya. Ini buat turunin. Ini brush buat bentuknya mau bundar, kotak atau ini tidak beraturan. Nah, seperti itu menu yang kedua ya. Yang ini nih, menu kedua ini. Nah, terus tadi fungsi water hike itu misalnya lokasinya di air ya. Lokasinya di air misalnya. Di air yang mana ya? Nah ini jadi lokasinya misalnya di air. Fungsi dari water hike itu untuk menaikkan airnya. Tuh kelihatan kan, bisa surut bisa naik. Itu fungsi dari water hike. Ini biasanya digunakan untuk game jenis balapan atau ya bisa juga untuk petualangan, tembak-tembakan juga bisa. Tinggal kalian berimajinasi saja. Itu fungsi dari water hike. Nah, fungsi dari gravity itu nanti seperti ini ya. Misalnya yang normal itu kan gravitinya 1 ya. Nah, misalnya kita taruh orang di situ. Ini karakter utamanya ya. Karakter utama. Ini gravitinya normal ya, kita play ya. Nah, ini untuk menguji game itu cukup klik tombol play. Nanti di sini ada setir, ada buat loncat, ada buat lari cepat, ada buat mukul. Nah, jadi ini kalau gravitinya normal, itu loncatnya normal juga ya. Loncat sama turun ya. Untuk kembali ke pengeditan, klik tombol create. Nah, kita kembali lagi ke pengaturan tadi. Kalau gravitinya dikecilkan ke 0,1, kita akan coba cek. Tuh, kalau 0,1 ntar hasilnya akan melayang ya. Jadi seperti misalnya di luar angkasa. Itu fungsi dari gravitasi. Nah, kita kembali lagi. Kalau ntar gravitasinya dibesarkan, itu loncatnya akan berat ya. Tuh, akan langsung nempel ke tarik gravitasi yang begitu berat. Itu fungsi dari gravitasi. Ntar ada saatnya fungsi itu akan digunakan gravitasinya. Saya ini normalkan saja ya. Kalau fog itu jadi ini fungsi fog seperti berpengaruhnya ke pandangan ya.
seperti berkabut sekelilingnya. Ini kan kalau normal kan ke 0 ya. Kalau mau pandangannya tidak terlihat sebagian ya fognya dinaikkan saja. Ini belum terlalu terlihat ya, kita naikkan lagi fognya. Nah ini tuh, jadi seperti ini pandangannya tertutup sama kabut gitu ya, kayak kabut. Itu fungsi dari fog, jadi keseluruhannya tidak muncul ya, tidak terlihat semua. Jadi ntar ada saatnya fog ini akan berguna. Nah jadi saya akan gunakan latarnya rumput aja nggak apa-apa ya. Nah selanjutnya, jadi ini sudah dijelaskan ya. Nah di sini ada gambar ini ya, kayak loading itu tulisannya RAM. Jadi di sini kan saya RAM-nya 3 GB ya, di sini 300. Nah ini yang sudah digunakan itu 800. Nih lihat di bagian yang ini nih, yang di pojok kiri atas bawahnya menu 3, agak kurang jelas ya, kita ganti dulu. Nah ini tuh warna hijau tuh ya, jadi ini jadi membatasi ya. Misalnya kita sudah memunculkan banyak objek, nanti RAM-nya itu akan terus bertambah. Kalau udah penuh, nanti kita tidak bisa nambahin objek lagi. Kalau RAM kalian banyak, semakin banyak objek juga masih kuat ya, tapi ntar saat dimainkan agak berat. Itu fungsi dari yang ini nih, menu ini. Kita kembali lagi ke rumput ya. Nah terus di menu yang bawah ini itu untuk memunculkan objek ya. Jadi tadi ini objeknya, karakter objek atau karakter, misalnya sudah dimunculkan seperti ini, mau dibuang tinggal diklik terus ditarik aja, ditarik sini. Ini kalau mau ngebuang. Kalau mau nambahin objek yang ada di sini, klik plus. Di sini banyak sekali objek-objeknya yang sudah disediakan oleh aplikasi secara gratis ya. Ini tinggal dicari atau diklik kriterianya, kategorinya. Tuh di sini ada karakter, heroes, animal. Jadi weapons itu seperti misalnya senjata yang bisa diambil. Power up itu seperti misalnya nambahin darah atau nambahin kecepatan, seperti itu power ups. Terus ada village, kayak rumah misalnya, tembok, pohon, di sini ada semua. Mobil, kalian bisa cek satu persatu ya fungsi yang ada di sini, apa namanya, objek-objek yang ada di sini. Karena di sini saya mau membuat game tembak-tembakan, jadi saya akan pilih klik karakter. Nah di sini karakternya banyak sekali pilihannya. Tuh, ada monster, ada orang, ada hewan, dan ada monster yang menggunakan senjata juga. Terus ini ada klik tanda panah, itu untuk menambah ke selanjutnya. Tuh, memunculkan lagi yang baru sampai masih bisa ditambahkan. Kalau udah nggak bisa ditambahkan berarti udah mentok ya, karakternya masih banyak sebenarnya. Tuh, jadi ini kita bisa membuat bermacam-macam game di sini. Nah jadi saya memunculkan yang menggunakan senjata aja ya, karena ini game perang, mau buat game perang. Nah udah, terus musuhnya yang ini aja ya. Kalau bisa munculinnya nggak usah langsung banyak ya, mending 2-2 atau 3-3, karena ntar akan berat prosesnya. Tinggal klik add elemen aja. Nah itu sampai warnanya berubah abu-abu. Nah ini karena berat ya, jadi lumayan lama memunculkan objeknya. Jadi buat kalian
yang RAM-nya cuma 3 GB harus bersabar ya, karena memang game ini, aplikasi ini lumayan berat. Karena wajar lah, yang namanya membuat game itu membutuhkan RAM yang cukup besar, apalagi ini gamenya game 3D ya. Kita pause dulu. Nah, ini udah muncul ya objek yang barunya tuh. Sebelumnya kita harus membuat tempatnya dulu ya untuk game tembak-tembakan ini. Ini kan misalnya kita ingin membuatnya game Free Fire ya. Kalau game Free Fire emang agak susah sih. Jadi kita harus membuat suatu tempat yang bisa dikelilingi lah. Jadi saya akan membuat ini dulu. Lokasinya misalnya di hutan ya, ini ceritanya. Jadi saya akan buat apa namanya, ininya dulu, tempatnya untuk dikelilinginnya ya, supaya nggak bisa dikelilingi maksudnya. Nah, seperti ini. Kalau mau diputar ini dikeluarin dulu ya. Nah, nanti coba perhatikan aja dulu ya. Nah, jadi kan nih mengelilingi nih. Ntar objeknya taruh di dalam. Nah, terus kita putar lagi. Kita bikin ini lagi tempatnya. Mungkin saya akan buatnya tidak usah besar-besar ya, agar tidak memakan banyak waktu. Oke. Nah, mungkin sampai sini aja misalnya. Gini dulu. Tidak usah besar-besar ya, karena ini hanya contoh. Supaya bisa cepat dipelajari. Kalau di game Free Fire itu kan yang mati terakhir menang ya. Kalau itu di sini belum bisa ya. Jadi sistemnya yang menang itu misalnya mengambil sebuah benda baru bisa menang. Ntar saya akan praktikkan. Nah, ini misalnya tempatnya seperti ini dulu ya. Lokasinya nggak usah terlalu besar dulu. Jadi kalian pilih nih mau tokoh yang mana. Misalnya kalian karakter utamanya ini lah. Tuh, ini aja udah lumayan besar. Nah, ini kan klik ya karakternya. Ntar di sini ada muncul menu lagi macam-macam. Kalau kalian klik tombol stick ini, jadi ntar ini akan menjadi karakter utama kalian. Nah, di sini ada tombol kamera. Kalian mau pilih nih kameranya mau yang seperti apa. Kalau yang seperti tadi, seperti game PB itu, pilihnya yang ini kayaknya ya. Kita coba nih yang trip person, kita play. Nah, oh bukan ya, ini kalau tip person tampilannya seperti ini, seperti Free Fire, orangnya kelihatan tuh, keren kan. Nah, tujuannya membuat tembok melingkar ini agar jadi kita bermainnya hanya di bagian yang sudah ditentukan ya, jalurnya, ibaratnya jalurnya. Jadi kita harus mengikuti jalur
agar tidak bisa naik ke atas. Tuh, itu tujuan tadi membuat banyak itu. Nah, kalian bisa coba kamera yang lain di sini. Tapi kayaknya yang first person ya. Kalau yang kayak game, nah ini tuh bener kan, game PB. Jadi orangnya nggak kelihatan, hanya senjatanya aja. Ini bisa ngeker tuh. Oke, jadi saya lebih senangnya ke yang tadi ya, kamera yang pertama tadi tuh, yang 3 person. Nah, terus sini ada menu lagi nih. Ini adalah menu tim. Jadi ntar kalau ini kan kita misalnya biru ya, berarti musuhnya harus yang warna lain agar musuhnya bisa menyerang. Saya kasih contoh ya. Ini musuhnya ini misalnya. Nah, itu kan biru nih sama nih yang lingkaran bundar. Ini biru, berarti ini ntar malah temen. Ini kita ganti di sini jadi warna merah, ntar jadi musuh. Kita coba play. Nah, jika kita dekatkan, dia akan nembak. Seperti itu ya. Jadi mengatur musuhnya seperti itu. Sakit sekali tadi ya. Nah, ini kita tinggal tambahin sebanyak-banyaknya, karakternya sama nggak apa-apa ya. Ini dekat-dekatan misalnya. Terus semakin ke sini kan musuhnya macam-macam nih, misalnya udah mati, ada lagi di sini, ada lagi di sini misalnya. Terus di sini ada lagi. Nah, ini kan jadi di ujung, kalau udah di ujung sini berarti tandanya menang ya. Jadi musuhnya dibanyakin aja lah. Nah, bagaimana cara bisa menang ya? Kita tambah objek. Kita pilih ke ini, victory element. Jadi kalau kalian taruh salah satu objek yang ada di sini, dan saat objeknya sudah diambil, itu tandanya udah menang. Jadi misalnya tanda menang itu kalau kita mendapatkan ini ya, harta, kunci aja nih. Kita tambah elemen. Nah, ini udah nambah 3 ya tadi kepencetnya. Nah, misalnya ini ditaruh sini. Kalau kita ambil udah langsung menang ya. Oh, itu tandanya kita sudah menang. Nah, jadi nggak mungkin kan ini ditaruh di sini. Taruhnya berarti di ujung sini. Biar namanya game kan seperti itu ya. Taruhnya di ujung sini. Jadi kita harus melewati musuh-musuh yang ada di sini tuh. Banyak banget kan. Nah, di sini juga kita bisa, oh ini biru semua. Diganti ke merah dulu. Wah, ini banyak banget. Ini biru aja lah. Biar ini yang biru, biar saya yang merah. Nah, ini sayangnya merah. Tim merah. Nah, di sini kalian bisa nambahin temen nih. Misalnya kalian nggak mau sendirian, jadi pengen ada temennya ya. Tinggal ini diganti merah aja. Terus diklik lagi temennya. Di sini dikasih pikiran ya. Dia bertahan di satu tempat atau yang sebelahnya ini mengikuti ya. Jadi ntar akan mengikutin kita. Kalau di sini dia tidak akan bergerak, jadi hanya temen tapi di tempat aja. Kalau ini ngikutin. Nah, kita tambah lagi temennya 3 ya. Ngikutin juga. Lalu ini diganti merah. Nah, terus di sini ada menu lagi nih. Menu gambar pedang. Itu ntar di sini dipilihkan senjatanya ya, macam-macam. Mau senjata apa? Terus kekuatannya juga bisa diatur di sini. Mau kekuatannya mau sekali mati atau gimana? Kalau sekali mati kan nggak seru ya. Tuh, ini ada shooting rank. Kalian bisa atur di sini kekuatannya. Kekuatan temennya juga kalian bisa atur dari senjatanya juga.
misalnya ini sniper, terus ini ya misalnya. Nah terus di sini ada pengaturan lagi nih, ini mengatur darahnya bisa di sini, kecepatannya, attack power, loncatannya, stamina-nya kalian bisa atur di sini nih. Beratnya kalian bisa atur di sini. Ini darahnya saya fullin semuanya ya. Nah udah, kalian juga bisa ngatur musuhnya, darahnya mau sebanyak apa atau serangannya sekeras apa, bisa atur di sini. Sebelahnya gambar pedang nih, yang ini. Warnanya juga bisa diganti dari sini nih, tuh warna orangnya. Nah terus di sini kan biasa kalau game itu kayak ada ini ya, yang bisa diambil ibaratnya itu tuh. Nah ini kan seperti pick up atau weapon. Sayangnya nggak tahu kenapa ya, kalau weapon nggak bisa diambil. Misalnya mau ganti senjata nih, nggak tahu belum bisa atau saya belum nemu caranya, jadi senjatanya nggak bisa diganti. Nah ini jadi nambah darah ya, bukan darah sih, nambah nyawa. Misalnya mati balik lagi ke awal seperti darah gitu. Seperti ini ya, misalnya kesempatan, kalau kalian ngambil ini ntar bisa ada 1 kali kesempatan, seperti itu kira-kira. Nah kita cukup taruh 2 aja. Terus nanti di sininya saya mau kasih, kalian bisa kasih yang lain juga ini, kalian bisa coba fungsi satu besar tahu. Terus kalian juga di sini bisa nambahin mobil ya. Mobil itu di racing atau military nih. Military ntar ada tank gitu ya, tank aja. Ini ditambahin 1 nih tank. Jadi kalian juga bisa naik kendaraan di tengah-tengah game, misalnya ditaruh sini nih, ntar kalian bisa naik tank. Nah misalnya seperti ini dulu aja ya, kita coba gamenya ya. Nah ini RAM-nya udah bertambah loh, udah 210, mulai mendekati penuh. Jadi semakin banyak kita memasukkan objek, itu akan semakin tinggi RAM-nya. Sekarang kita play sampai menang ya, kita coba mainkan. Nah ini temennya mana, dia akan ngikutin tuh, dia akan ikutin dan ikut menembak musuh. Tuh dia bantu kan. Nah kalau musuhnya mati akan bisa nambah darah ke kita. Darahnya udah penuh. Nah, saya dapat ini nyawa. Tuh musuhnya lumayan membantu ya temennya. Kalau kalian ingin ingin permainan menjadi sulit, tinggal musuhnya ditambahin darah besar. Nah ini saya naik tank ya, sayang temennya nggak bisa ikut. Ini tanknya juga bisa nembak kok. Tapi ntar tanknya juga bisa hancur. Kalau tanknya hancur kalian akan mati ya. Nah ini kalian juga bisa turun. Wah, saya mati nih. Temennya pada kemana? Temennya ketinggalan tadi karena naik tank. Nah, lumayan darahnya nambah lagi.
Oke, kayaknya dia nyerangnya kayak gitu tuh. Bug. Nah, ini musuhnya udah mati semua, kita tidak menang ya. Kita akan menang kalau kita mendapatkan kunci ini. Nah, itu kita menang ya harusnya. Kok ini nggak menang ya? Nah, ini kenapa nggak menang? Oh, mungkin karena ada dua ya. Tadi saya naruh di mana nih satu? Satunya naruh di sini nih. Ini harus dibuang dulu nih. Jadi tadi ada dua yang diambil cuma satu, jadi belum bisa menang. Nah, tadi kan karena musuhnya terlalu lemes ya, kita kuatkan aja musuhnya. Kita setting lagi satu persatu. Ini mungkin darahnya ditambahin. Darahnya ditambahin, tinggal di fullin semua kalau mau musuhnya berat ya. Tuh. Ntar pasti musuhnya agresif kalau ini udah ditambahin kayak gini. Senjatanya juga tinggal diatur aja. Dia juga bisa dikasih pemikiran ya, bisa ngikutin atau berdiam. Kalau ngikutin ntar dia akan bersama teman-temannya menyerbu ya. Nah, kita coba mulai lagi. Saya akan, kalau mau ganti karakter, misalnya kalian mau pakai karakter yang putih, tinggal ini diganti ke game ini, diklik terus kita apply. Tuh, kita pilih yang mana, karena ini tadi pakai ini juga ada tanda gamenya, stick game. Oh, ini sniper nih, kurang enak. Saya pakai yang ini aja lah. Pakai yang hitam ini. Ini mah yang tadi ya. Oke. Itu pemusuhan ya. Bahkan warnanya biru itu. Oh, ini juga tank warnanya biru. Pantesan tadi ditembakin. Berarti ini jangan dikasih otak lagi ya, kosongan aja. Terus ini tadi kameranya juga belum diatur. Nah, oke, kita play. Udaranya banyak ya. Ini kok hidup lagi ya? Oh, mungkin karena locknya 3 ya. Berarti di pengaturan ini dia bisa hidup lagi. Mungkin dari, oh ini nih additional life-nya. Berarti dia bisa hidup 5 kali. Ini mungkin dinolkan aja biar nggak hidup lagi. Apply. Kita harus menang. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini juga darahnya gimana? Sakit lagi. Kabur aja, kabur. Yang penting saya harus bisa menang dulu ya. Jadi saya naik tank aja biar aman. Aduh, saya mau tembakan boy.
Ya seperti itulah kira-kira cara membuat gamenya ya. Jadi ini khusus game tembak-tembakan. Nah, jadi kalau kalian mau save, tinggal kalian keluar aja. Tadi susah dimenangkannya karena mungkin udah ditinggiin levelnya. Kita quit. Nah, jadi ntar otomatis game yang sudah kita buat akan tersimpan tuh. Nah, seperti itu kira-kira cara membuat game tembak-tembakan. Nanti di video selanjutnya saya akan membuatkan game petualangan seperti bertarung dan mobil ya, balapan mobil. Buat kalian yang penasaran silakan klik tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya saat saya upload yang video terbaru kalian akan tahu dan bisa tonton lebih cepat. Nah, sekiranya seperti itu saja. Jangan lupa di subscribe ya, tadi udah diingatkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.